Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sebuah kebenaran itu memang harus disuarakan dengan lantang, masif, kontinu, dan konsisten. Itu terkait dengan bagaimana sistem yang mengendalikannya. Perlu ada kerjasama, sinergi, perlu ada komunikasi, dan perlu adanya satunya kesepakatan yang memang bertujuan sama, yakni untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan tanpa harus melukai satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada tentu menjadi bumbu dalam sebuah kondisi, tapi tidak mengurangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Apapun alasannya, kita harus punya semangat yang luar biasa. Karena dengan semangat, kehidupan kita akan lebih berarti dan bermakna. Tanpa semangat, kehidupan kita juga tidak akan bermakna apa-apa. Karena sedikit-sedikit kita sudah merasa jatuh, terhempas, terkapar, dan istilah-istilah lain yang intinya adalah mendudukkan kita pada proses-proses yang tidak ada kesetaraan dan kesejajaran. Ini menunjukkan lemahnya tingkat kejuangan kita. Lemahnya tingkat motivasi kita untuk bergerak, berjuang, untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan kemerdekaan diri, untuk mengisi kemerdekaan, dan untuk mengisi ruang-ruang yang ada dalam kehidupan kita dengan tata cara yang baik. Mengapa ini saya sampaikan? Pertimbangannya adalah mudah. Sesuatu yang mendapat fasilitas secara baik dalam skala nasional bahkan internasional akan bisa memberikan lapangan, memberikan kursi, memberikan panggung untuk siapa saja yang memanfaatkannya. Dalam bahasa Jawa disebut teteken tekun tekan sediane. Orang yang mempunyai ketekunan akan mencapai sebuah niat yang memang diimpikannya. Seorang gitaris yang baik, misalnya Yusuf Islam atau Cat Stevens. Mengapa disebut Yusuf Islam? Karena sebelumnya dia belum menganut agama Islam dan ketika sudah menganut agama Islam dia memberikan nama Cat Stevens. Itu mereka memberikan satu kondisi yang luar biasa. Kejuangan dia tentang bagaimana dia berdakwah melalui seni, bagaimana ketertarikan orang-orang terhadap seni. Sehingga ketika pada masa kejayaannya, dia bisa memberikan yang terbaik, mengharumkan sesuatu dengan cara-cara yang lumrah, dengan cara-cara yang beradab, dengan seni. Bisa juga misalnya kita contohkan Yngwie Malmsteen atau kita contohkan Yan Antono dari Indonesia. Itu juga memberikan nuansa meskipun berbeda keyakinan, tapi God Bless tetap berdiri. Dengan vokalis Ahmad Albar dan didukung dengan Yan Antono, kemudian yang lain juga memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Berbeda keyakinan, tetapi ketika mereka berorganisasi secara baik, maka akan memberikan keterkenalan, memberikan syiar. Siapa yang tadinya tidak tahu lagunya God Bless tahun 1975 sampai tahun 1990. Ini luar biasa yang perlu kita sikapi sama-sama. Agama pun demikian. Kita mendakwahkan sesuatu harus dengan motivasi yang kuat. Dengan cara-cara yang hikmah. Dengan cara-cara yang positif. Sehingga ketika itulah bisa dicapai sebuah kesetaraan. Minimal kita telah menginginkan, telah mengingatkan pada pribadi kita bahwa ada niat baik dalam diri kita. Masalah perjuangan kita harus dilakukan, tapi keberhasilan tentu Allah yang menentukan. Contoh lain, misalnya sebagaimana pekan-pekan ini yang luar biasa, seorang putri dari Indonesia
namanya Putri Aryani yang dari SMK Negeri 2 Bantul, Yogyakarta, mengikuti American Got Talent yang tentu mencengangkan dunia. Mereka walaupun disabilitas, difabel, tapi tetap menjadi bisa menggegerkan dunia dan membuktikan bahwa Indonesia adalah penuh dengan bakat. Indonesia adalah penuh dengan kemampuan-kemampuan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh negara lain. Amerika saja yang mengadakan, tentu saja yang negara muslimnya atau penduduk muslimnya itu minoritas, tapi mereka sanggup mengadakan acara seperti ini. Nah, kelemahan kita adalah bersinergi, bekerja sama sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Yang mampunya IT, berjuang melalui IT untuk kebaikan. Mensyiarkan ajaran agama melalui kiai, ulama yang menyumbangkan ranah ilmunya untuk kepentingan dakwah. Yang dagang mungkin dengan manajemen perdagangannya, mungkin dengan event organizer atau IO, mungkin dengan cara-cara yang lain. Yang pengusaha mungkin dengan asetnya meluangkan waktu sekian persen untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah untuk mensiarkan agama yang dianut. Kelemahan kita adalah bekerja sama. Kadang kita hanya menyatakan sama-sama bekerja, tapi tidak bekerja sama. Oleh karena itu, kalau dengan kapasitas piano pribadi, karena Putri Aryani itu spesialisasinya adalah piano, mereka disekolahkan di sekolah seni, SMK Negeri 2 Bantul, Yogyakarta, tetapi karena bakatnya dipupuk terus, dilatih terus, vokalisnya, suaranya betul-betul dilatih. Hampir mirip seperti Diana Ross, bisa melengking atau Mariah Carey, atau penyanyi-penyanyi lain yang sudah sangat terkenal, kita sudah sangat mengetahui. Dan mereka dengan suara mezzo-sopran, suara sopran bahkan bisa 3,5 oktav. Ini perlu kita pahamkan sama-sama. Dan inilah yang harus kita contoh. Meskipun anak-anak, tapi tingkat kejuangannya luar biasa. Dan semangat-semangat ini harus ditularkan kepada setiap pribadi, setiap orang, minimal untuk memperjuangkan kehidupannya, untuk memperjuangkan dirinya sendiri, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan apa? Yakni dengan ilmu. Karena kita pahami bahwa belajar agama itu wajib. Dan belajar ilmu lain itu fardu kifayah. Dan jangan lekas berbangga diri. Harus haus dengan ilmu. Karena mencari ilmu itu harus dilakukan walau sampai ke negeri Cina. Jangan hanya HP-nya saja yang Cina. Hanya kamera yang Cina. Tetapi kita belum mencontoh bagaimana kejuangan orang-orang Tionghoa. Bagaimana teman-teman kita yang Chinese berjuang di Pulau Jawa tanpa apapun, tapi ternyata mereka mampu membeli beberapa daerah di Pulau Jawa. Nah, tentu ini menjadi perhatian sama-sama bahwa sebuah bakat yang termotivasi, yang terfasilitasi akan bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa. Kita adalah orang biasa dan bisa menjadi luar biasa apabila mindset kita, manajemen alam pikiran bawah sadar kita menganut ajaran-ajaran agama dan menunjukkan bahwa kita mampu memberikan yang terbaik. Orang mukmin yang kuat akan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk berjuang di jalan Allah, untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dalam persatuan itu sangat penting
untuk memberikan ranah-ranah publik, memberikan ruang kepada teman kita sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita doakan kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dilanda permasalahan yang belum selesai, mungkin studinya belum selesai, mungkin kewajiban-kewajiban yang lain belum selesai, maka yang bergabung dalam acara ini, yang mendukung acara ini, mari kita doakan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita, menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita dari jalan-jalan yang tidak kita ketahui. Min haitsu la yahtasib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu kami menyebarluaskan acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.